Pada cerita Dragon Ball Super kali ini kita akan dibawa ke timeline Future Trunks. Di sana kita akan diperlihatkan Trunks yang sedang berlari untuk menghindari kejaran dari sosok misterius. Tak lama Trunks pun segera bersembunyi agar tidak ketahuan oleh sosok itu. Secara samar-samar kita akan diperlihatkan bayangan dari sosok misterius tersebut. Entah siapa sosok misterius itu, monster ataukah penjahat, yang penting sosok itu telah membuat kehancuran di timeline ini. Karena sosok misterius itu dari tadi tidak berhasil untuk menemukan Trunks, dia pun segera menembakkan energi laser dari langit secara beruntun ke tempat tersebut dan menghasilkan ledakan yang sangat dahsyat. Tapi beruntungnya Trunks karena dia berhasil bersembunyi di sebuah tempat yang cukup aman untuk menghindari serangan dari sosok misterius itu. Setelah sosok misterius itu tidak mengejarnya lagi, Trunks pun segera berlari untuk meninggalkan tempat tersebut. Setelah berhasil kabur dari kejaran sosok misterius itu, Trunks segera menghampiri ibunya yaitu Bulma. Bulma menyambut anaknya yang telah kembali dengan sangat ceria karena sepertinya anaknya tidak mati diserang oleh sosok misterius itu. Di sini Bulma telah membuat sebuah bahan bakar khusus untuk mengaktifkan mesin waktu. Bahan bakar itu akan digunakan oleh Trunks untuk kembali ke masa lalu dan meminta bantuan dari masa lalu untuk melawan sosok misterius itu yang telah menghancurkan masa depan. Sekarang mereka hanya perlu menuju ke Capsule Corporation untuk mengaktifkan mesin waktu dan kembali ke masa lalu. Di saat mereka akan segera pergi ke Capsule Corporation, tiba-tiba terjadi suatu ledakan di tempat tersebut. Ternyata yang telah mengakibatkan ledakan tersebut adalah sosok misterius itu tadi. Ternyata sosok misterius tersebut telah berhasil menemukan keberadaan Trunks. Bulma akhirnya mengorbankan dirinya demi bisa untuk menyelamatkan Trunks agar dia mampu kembali ke masa lalu. Bulma segera menyodorkan bahan bakar tersebut agar dibawa oleh Trunks pergi ke Capsule Corporation. Bulma pun mengorbankan dirinya demi bisa menyelamatkan Trunks. Dia mengalihkan perhatian dari sosok misterius itu agar Trunks bisa meninggalkan tempat tersebut. Awalnya Trunks menolak rencana dari ibunya itu, tapi ibunya mengatakan kepada Trunks, jika tidak ada seorang pun yang kembali ke masa lalu, maka masa depan tidak akan bisa diselamatkan. Dan satu-satunya orang yang bisa pergi ke masa lalu sekarang hanyalah Trunks itu sendiri. Akhirnya dengan berat hati Trunks pun meninggalkan ibunya bersama sosok misterius itu, dan dia melihat sosok misterius itu menghabisi ibunya di depan matanya sendiri. Scene berpindah ke tempat Goku dan juga keluarganya yang sedang berada di ladang. Diperlihatkan tanaman yang Goku tanam sebelumnya sekarang sudah panen dan membuatnya menjadi sangat senang. Di sana terlihat juga ada Piccolo. Goku mengajak Piccolo untuk beradu siapa yang paling banyak memanen selada. Tak lama mereka pun memulai panen selada dan mereka pun melakukannya dengan sangat cepat. Tak lama Krillin datang ke tempat tersebut untuk menghampiri Goku. Awalnya Krillin mengira kalau Goku pergi ke planet virus untuk melakukan latihan, karena dia baru saja pergi ke tempat Bulma dan Bulma mengatakan kalau Vegeta pergi ke tempat virus untuk melakukan latihan. Mendengar itu, tiba-tiba Goku berhenti untuk memanen panenannya dan dia segera melacak energi ki milik Vegeta yang sedang berada jauh di planet virus. Scene berpindah ke tempat virus. Di sana diperlihatkan kalau Vegeta masih melakukan sparring melawan Whis menggunakan mode basicnya. Whis pun mengatakan, kenapa hari ini kau tidak bisa melancarkan satu serangan pun kepadaku? Mendengar itu membuat Vegeta semakin tertantang. Dia pun akhirnya berubah menjadi Super Saiyan Blue untuk menghadapi Whis.
Di bumi, Goku akhirnya bisa melacak keberadaan Vegeta setelah Vegeta berubah ke dalam wujud Super Saiyan Blue. Cici yang melihat itu menjadi tak percaya kalau Goku benar-benar pergi ke planet virus. Cici menyalahkan Krillin karena sebelumnya telah memberitahu Goku kalau Vegeta pergi ke planet virus. Akhirnya Cici memerintahkan Krillin untuk menggantikan Goku memanen sayuran bersama Piccolo. Goku yang tiba-tiba muncul di hadapan Vegeta, tak sengaja dia pun tertabak Vegeta yang membuat Goku menjadi kesakitan. Melihat Goku yang datang kemari, Virus bertanya kepada Goku apa oleh-oleh yang Goku bawa kemari. Tak lama Goku pun segera membawakan selada yang sebelumnya dia ambil dari tempat panennya. Virus segera mengambil selada tersebut dan mencicipinya, dan ternyata selada itu sangat manis. Kembali ke timeline Future Trunks, kita akan diperlihatkan Trunks yang pergi ke rumah Mai. Trunks menghampiri Mai dan mengajaknya untuk pergi ke masa lalu secara bersama-sama. Mai pun menerima ajakan dari Trunks dan mereka berdua segera bergerak untuk menuju ke Kapsul Corporation. Singkat cerita, mereka berdua pun telah sampai ke Kapsul Corporation. Mereka pun segera berjalan mengendap-endap untuk segera masuk ke dalam Kapsul Corporation dan mengaktifkan mesin waktu. Di tengah perjalanannya tiba-tiba sosok misterius itu langsung muncul. Trunks pun memberanikan dirinya untuk menghadapi sosok misterius itu dan mengulur waktu sampai Mai bisa masuk ke dalam Kapsul Corporation. Ternyata kekuatan dari sosok misterius itu sangat kuat. Serangannya mampu membuat Trunks menjadi terlempar. Mai segera menghampiri Trunks dan memberikan bahan bakar tersebut kepada Trunks dan memintanya untuk masuk ke Kapsul Corporation dan mengaktifkan mesin waktu. Sementara dirinya akan mengalihkan perhatian dari sosok misterius itu. Mai pun segera menembakkan senjatanya ke arah sosok misterius itu. Tapi tembakan laser dari sosok misterius itu lebih dulu mengenai Mai yang membuatnya menjadi tak sadarkan diri. Trunks segera menghampiri Mai. Dia terasa tidak percaya kalau Mai sampai dibuat seperti ini akibat melindungi dirinya. Terlihat kalau Trunks sangat marah kepada sosok misterius itu karena telah membuat Mai sampai tak sadarkan diri. Perlahan demi perlahan cahaya mulai menyelimuti sosok misterius tersebut. Kita akan diperlihatkan sosok misterius itu, dia bernama Black. Terlihat wajah dari Black ini dia mirip sekali dengan Goku. Apakah dia Goten dari masa depan ataukah dia Goku dari alam semesta lain? Kita akan tahu jawabannya nanti. Menurut admin, Black ini cukuplah keren. Kenapa? Karena dari pakaian, wajah, penampilan dan juga sikapnya sangatlah cool dan sangat keren dibandingkan dengan Goku yang memiliki sifat konyol. Terang dia sangat bersyukur karena Kapsul Corporation masih berdiri dengan kokoh. Sepertinya Black sama sekali tidak tahu menahu dengan mesin waktu. Sepertinya masih ada kesempatan untuk kembali ke masa lalu. Trunks berniat untuk melakukan pertarungan melawan Black agar mampu mengalihkan perhatiannya dan dia nanti bisa untuk pergi ke Kapsul Corporation dan mengaktifkan mesin waktu. Black cukup salut kepada Trunks karena Trunks berani untuk melawannya. Karena Trunks pasti tidak akan menang melawannya, tapi keberaniannya patut diacungi jempol. Trunks segera berubah ke dalam wujud Super Saiyan-nya. Dia segera meluncur ke arah Black dan memulai pertarungan melawannya. Tapi sepertinya pertarungan ini berat sebelah. Kekuatan Black ternyata jauh di atas angin dibandingkan kekuatan Trunks. Alhasil Trunks pun dihajar oleh Black dengan menggunakan kekuatan kegelapannya. Black segera membuat sebuah bola kegelapan untuk segera menghabisi Trunks.
Terang yang melihat itu sepertinya dia yakin kalau akan dikalahkan oleh Black kali ini. Black segera melemparkan bola kegelapan itu ke arah Terang. Sementara Terang dia pun segera melemparkan pedangnya ke arah energi laser milik Black. Alhasil terjadi ledakan yang cukup hebat di tempat tersebut. Tak lama Terang pun segera kembali mengambil pedangnya dan menembakkan jurus Masenko ke arah Black. Alhasil Black pun terkena serangan dari Terang dengan cukup telak. Walaupun serangan itu berhasil mengenai Black, terlihat kalau Black masih baik-baik saja. Tapi sayangnya dia malah kehilangan jejak dari Terang karena Terang berhasil melarikan diri. Diperlihatkan kalau Terang telah berhasil masuk ke kapsul Corporation dan dia pun segera memasukkan bahan bakarnya ke pesawat mesin waktu. Setelah mesin waktu berhasil diaktifkan, Terang pun segera masuk ke dalam mesin waktu itu dan dia segera berangkat untuk menuju ke masa lalu. Di luar, Black pun mencari keberadaan dari Terang dengan merasakan aura ki miliknya. Bersamaan dengan itu diperlihatkan Terang berhasil keluar dari kapsul Corporation menggunakan mesin waktu. Black tidak akan membiarkan Terang melarikan diri dari tempat ini. Dia segera menembakkan jurus Kamehameha tapi versi jahatnya. Terlihat kalau serangan itu meleset karena Terang telah berhasil pergi ke masa lalu. Black yang sama sekali tidak tahu tentang mesin waktu, dia pun sangat terkejut karena tiba-tiba Terang lenyap dari hadapannya. Black segera merasakan energi ki milik Terang untuk mencari keberadaannya, tapi dia sangat terkejut karena keberadaan dari Terang sama sekali tidak ada di tempat ini alias lenyap. Luka yang diterima Terang akibat pertarungannya melawan Black tadi membuatnya menjadi pingsan di saat melakukan perjalanan waktu kembali ke masa lalu. Scene berpindah ke rumah Bulma. Di sana diperlihatkan Terang dan juga yang lainnya sedang menyantap sebuah makanan di teras rumah milik Terang. Tiba-tiba mesin waktu milik Futur Terang langsung datang ke tempat tersebut dan membuat mereka semua terkejut dengan kedatangan mesin waktu dari masa depan. Terang segera menghampiri mesin waktu tersebut dan dia melihat ada seseorang di dalam mesin waktu itu. Terang meminta kepada Shu untuk segera memanggil ibunya yang sedang berada di dalam rumah. Tak lama Bulma pun segera keluar untuk mengecek mesin waktu tersebut. Bulma pun segera mengeluarkan Futur Terang dari dalam mesin waktu dan segera membiarkannya untuk berbaring di sebuah kursi baring. Bulma segera masuk ke dalam rumah dan dia segera menghubungi Whis yang sedang berada di planet virus. Scene berpindah ke planet virus. Di sana diperlihatkan kalau Whis dan juga yang lainnya baru saja selesai makan. Tak lama Whis pun mendapat sebuah telepon dari Bulma. Bulma segera meminta kepada Whis untuk memanggilkan Vegeta dan juga Goku yang masih berada di sana. Bulma pun segera menunjukkan kalau Futur Terang telah kembali ke bumi. Seketika Goku dan juga Vegeta menjadi sangat terkejut melihat kedatangan dari Futur Terang. Bulma bertanya kepada Goku, apakah kamu membawa kacang Senzu? Goku menjawab kalau dirinya tidak membawa kacang Senzu. Vegeta pun berkata kepada Goku, pergilah ke tempat Karin menggunakan teleportasi. Goku menjawab, dari sini terlalu jauh dan energi Ki Karin tak bisa kujangkau. Vegeta pun menyuruh Bulma untuk memerintahkan Terang kecil yang masih berada di sana untuk berubah ke dalam wujud Super Saiyan. Dengan wujud itu maka Goku bisa melacak keberadaan Terang yang sedang berada di bumi. Akhirnya Bulma segera meminta kepada Terang untuk melakukan hal tersebut. Terang segera menuruti permintaan dari Bulma dan segera keluar dari dalam tempat tersebut untuk menuju ke lapangan yang terbuka. Setelah berada di lapangan yang terbuka, Terang pun segera meningkatkan kekuatannya sampai berubah ke dalam wujud Super Saiyan. Goku yang berada di planet virus akhirnya dia bisa mendapatkan posisi dari Terang saat ini. Nah, virus dan juga Whis pun juga ikut ke bumi untuk memastikan apa yang sebenarnya terjadi. Tak lama mereka pun segera berpegangan kepada Goku dan langsung pergi ke bumi menggunakan jurus Sun Kanido. Akhirnya mereka mampu pergi ke bumi dalam sekejap mata.
Sesampainya di bumi, Vegeta meminta kepada Goku untuk segera pergi ke Istana Karin dan mengambil kacang Senzu. Goku segera pergi ke Istana Karin menggunakan jurus Junkanido untuk mengambil kacang Senzu yang berada di sana. Singkat cerita, Goku telah berhasil mendapatkan kacang Senzu dan segera ia lemparkan kepada Vegeta. Vegeta segera menghampiri Bulma yang sedang merawat Futur Trunks. Vegeta pun memberikan kacang Senzu itu kepada Bulma dan Bulma segera memberikan kacang Senzu itu kepada Futur Trunks. Setelah memakan kacang Senzu, Futur Trunks pun terbangun dari pingsannya. Dia melihat Goku yang berada di tempat tersebut. Di saat dia melihat Goku, dia pun berpikir kalau Goku adalah Black dan dia pun langsung menyerang Goku dengan menggunakan sebuah pukulan. Tapi dengan mudah Goku mampu menahan pukulan yang dilancarkan oleh Futur Trunks. Dan alur cerita Dragon Ball Super part kali ini pun bersambung di sini. Bagaimanakah kelanjutan dari alur cerita Dragon Ball Super part kali ini? Tonton saja kelanjutan ceritanya di channel Hikam 017. Sekian video dari admin, semoga kalian terhibur dengan video kali ini. Oke, see you next time. Bye bye.